Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami channel Pejuang Siang. Eh, Jangan lupa ya untuk subscribe kita dan like semua video-video kita supaya kita semakin semangat nih, karena kita udah 2 bulan kita nggak ngetek karena ada masalah teknis di hasil capture kita terakhir, dan itu ternyata baru bisa di recover lah kemarin, baru bisa upload lagi makanya. Nah, mungkin sekarang kita mau membahas apa nih, Kita Bung Doni? ini bahas jenglot kan katanya. Jenglot ya. Jadi emang penasaran katanya. Kita di sini emang unik ya, sebenarnya kita datang baru kasih tahu nih bahas apa. Jadi kita juga sebagai host juga nggak tahu nih mau nanya apa gitu. Oke, jenglot. Mungkin kita perkenalan dulu ya dengan narasumber kita, dengan Bro Doni, Mas Doni, dan host kedua saya dengan saya Indra. Dan saya sendiri dengan Salas. Mungkin kita sebagai orang awam deh, mungkin tahun 2000-an itu mulai banyak lah membahas tuh jenglot gitu. Jadi waktu itu masih sekolah ya, sebenarnya jenglot banyak lah tersebut jenglot gitu. Dan mungkin kita juga mau tahu sih ya, sebenarnya dari sisi dunia praktis hal pergaiban gitu, jenglot itu apa sih? Jenglot itu sekarang kita gini dulu. Jenglot itu ada 2. Jenglot yang bikinan, yang memang sengaja dibuat dan diisi. Ada yang memang makhluk dari alam lain yang terjebak di dunia kita, kayak gitu. Jadi jenglot bikinan ini seperti yang kita tahu awam lah, seperti jadi kayak seperti boneka gitu ya? Iya, kurang lebih kayak boneka. Mirip-mirip seperti kayak boneka voodoo lah sebenarnya, kayak gitu. Tapi itu yang bikinan juga bisa berfungsi itu? Bisa juga berfungsi seperti aslinya bisa. Istilahnya kayak yang bikinan ini untuk mensiasati susahnya nyari yang asli. Oh, berarti gitu. Ada campur tangan pihak ketiga lah ya? Pasti ada makernya gitu. Berarti kan dengan cara ritual pengisian gitu, gitu, kayak gitu. Dan jenglot ini sebenarnya apa sih yang diketahui orang awam itu fungsinya apa? Kenapa orang banyak membahas jenglot? Kenapa orang mencoba mencari jenglot gitu? Nah ini banyak ini sih sebenarnya, banyak salah kaprah sih ya. Yang orang-orang banyak cari terus sekarang jenglot itu lebih buat kayak apa ya, kayak menarik uang, menarik emas, atau buat pesugihan kayak gitu. Sebenarnya nggak bisa yang kayak begini gitu loh. Nggak begitu fungsinya gitu loh. Dari zaman dulu itu jenglot lebih difungsikan untuk penjaga, untuk proteksi, bukan untuk narik uang atau narik apa-apa, tuh enggak kayak gitu. Dan dia proteksi ini lebih ke arah apa ya? Sebenarnya ada nggak spesialis proteksinya apa gitu? Lebih proteksi ke arah goib sih. Lebih ke arah goib ya? Lebih ke arah goib, misalkan kayak santet kayak gitu. Selain kayak di desa-desa gitu kan, kalau di musim pilkada tuh kan pada rame tuh kan di atas di langit tuh kan. Nah biasanya pada cari barang ini buat proteksi dia sama keluarganya kayak gitu. Oh, berarti ini sistemnya ditaruh di rumah atau mesti dibawa? Ditaruh di rumah. Cukup ya? Iya, cukup taruh rumah kayak gitu. Taruh rumah dan dirawat kayak gitu, biasanya kayak gitu. Dan itu sama-sama tuh, mau bikinan, mau makhluk asli juga sama? Sama. Fungsinya seperti itu, lebih ke proteksi. Oke, sekarang kita coba membahas yang makhluk asli dulu ya. Iya. Bagaimana orang mengenal awal ini adalah jenglot? Dan kenapa dinamakan jenglot? Jenglot itu kan sebutan ya, sebagai personifikasi dari kayak apa, boneka lah kayak gitu kan. Jadi jenglot itu ya kalau diposisikan dia seperti siluman yang masuk ke dunia kita tapi terjebak, nggak bisa kembali ke dunianya kembali gitu kan. Dan akhirnya dia mati dan berada di dunia kita gitu, dan ditemukan oleh manusia kayak gitu. Akhirnya dirawat, disimpan, terus oleh orang yang bisa, wah kok ini bisa ya buat ini nih, ada energinya nih kayak gini gitu kan, pakai buat ini aja kayak gitu. Nah, kayak gitu. Ya, karena orang dulu bisa ya karena kan orang zaman dulu kan ya apa istilahnya, masih waktu pas ini kita bicara peragama ya, istilahnya animisme dinamisme lah kayak gitu kan, itu mereka lebih
lebih paham tentang alam, lebih paham tentang dunia yang nggak kelihatan lah kayak gitu. Itu bukan orang tuh. Apanya? Jenggot itu bukan orang jadi. Enggak. Yang orang tuh ada lagi, beda. Jadi harus dibedakan antara jenggot sama yang Batara Karang. Jadi Beda yang lagi. orang itu Batara Karang. Batara Karang. Bentuknya bersama juga. Bentuknya lebih ke manusia sih. Yang Batara Batara Karang. Karang. Bentuknya lebih ke manusia. Kalau jenggot kan dia ada taring, terus bentuknya ya nggak karuan lah, itu kan yang aslinya ya. Itu bentuknya nggak karuan, terus istilahnya apa? Powernya juga lebih cenderung ke hitam ya, powernya lebih apa? Lebih destruktif lah kayak gitu. Kalau BK powernya di atas jenglot ini, cuman dia lebih apa sih istilahnya, lebih bisa diajak untuk berdialog atau kerjasama kayak gitu. Itu makanya banyak orang-orang salah kaprah antara jenggot dan Batara Karang. Gitu. karena perawakannya hampir sama ya. Hampir sama, cuma yang membedakan itu ya itu. Kalau manusia nggak ada taringnya nggak manjang gitu. Fungsinya juga sama. Kalau fungsi, kalau BK itu bisa buat narik barang-barang, bisa buat narik barang-barang goib seperti kayak emas atau uang, itu bisa kayak gitu. Untuk yang bisa ya, untuk yang bisa menggunakannya gitu. Kalau istilahnya orang awam ujuk-ujuk nemu BK terus dia mau pakai buat kayak itu ya nggak bisa gitu. Ada ininya sendiri, ada apa caranya lah. Caranya. Jadi kita balik ke jenggot ya. Nanti Yeah. mungkin Batara Karang mungkin bisa kita bahas di sesi ke selanjutnya mungkin ya. Bisa. Karena kan kita membahas dulu jenglot ini. Kalau dari bahasa ini jenglot ini sebenarnya ada maknanya nggak sih, ada artinya nggak sih? Dia lebih kayak boneka. Jenglot itu artinya boneka. Bisa kita artikan sebagai boneka gitu. Karena kalau dicari di kamus bahasa Indonesia itu nggak ada jenglot, itu nggak ada. Tapi bisa kita artikan itu sebagai boneka. Ya kayak seperti kayak di dalam praktek voodoo, boneka ritual gitu loh. Seperti itu. Oke. Ini terus dapetinnya orang dapet apa? Jenglot ini emang hasil, kan ada kayak orang macam betapa apa? Iya. Apa ada yang cuma model beli doang, beli jadi gitu. Ada yang beli, ada bahkan paranormal sekarang banyak yang beli kan. Terus yang datang sendiri pun ada, tapi ya yang untuk datang sendiri itu ya apa persentasenya ya istilahnya kecil banget lah untuk zaman sekarang. Itu tahu-tahu istilahnya lu jalan bertapa atau datangin blek gitu jatuh sendiri depannya, itu sih kecil banget zaman sekarang, nggak kayak zaman dulu gitu loh. Itu Tapi itu kalau secara ininya kan, kalau ya karena namanya ada yang bikin dan ada yang asli kan, berarti ada beda ininya juga ya untuk apa namanya kemampuannya ya. Pasti ada beda juga. pasti ada. Itu beda. kalau ininya untuk kemampuannya itu yang secara rata-rata, kalau misalnya yang bikinan itu berapa persen dari kemampuan yang asli? Jujur sih kalau zaman sekarang udah canggih nggak kayak zaman dulu ya. Mungkin udah bisa ya 11-12 udah hampir sama. Bukan, maksudnya untuk secara power ini ya Iya, kemampuannya. kemampuannya udah hampir sama. Jadi Karena kemampuan proteksinya juga udah hampir sama. Jadi udah istilahnya keilmuan itu makin maju gitu loh. Jadi untuk prosesnya tuh udah sama lah sekarang ini, udah nggak beda jauh gitu loh. Istilahnya dari 100 ya istilahnya 80 lah gitu loh. Nggak beda jauh. Jadi beberapa praktisi mungkin udah menemukan rumusnya. Iya, udah menemukan caranya lah untuk memasukkan energi ini ke sini kayak gitu kan, jadi bisa lebih bagus nah, lagi. jadi orang juga jadi makin susah untuk bedain yang asli. Susah. Kecuali mata lo udah terlatih tentu. Yang penting tuh satu, lo udah pernah lihat jenggot asli gitu aja. Kan kalau dulu tuh pernah denger ya, kalau apa ada tetangga apa gimana ngomong tuh kan, kalau jenglot dikasih
makan apa, kasih makan darah apa gitu, kayak gitu-gitu. Apa emang kayak gitu? Ini perawatannya apa? Enggak sih, sebenarnya nggak harus gitu-gitu juga gitu loh. Enggak gitu. Tapi emang ada yang kayak gitu. Ada yang gitu ada, tapi itu kan itu sebenarnya dari pemiliknya aja. Dari pemiliknya aja sebenarnya jenglot tuh nggak gitu-gitu apa, nggak minta-minta begitu juga gitu loh. Yang penting tuh dia cuma minta dirawat, tempatnya bersih, ada dupa udah, itu doang. Kopi paling rokok udah gitu doang, nggak ribet. Nggak perlu pakai yang kayak di apa kayak di infotainment tuh dukun-dukun bilang pakai cemani lah ini itu. Lu beli cemaninya aja udah berapa duit bos? Ya kan, atau enggak mesti pakai darah orang, kagak, nggak gitu-gitu juga gitu. Tapi kan yang kayak gini kan emang karena dunia mistis ini kan yang agak susahnya itu banyak yang ini kan apa yang dikenalin sama orang-orang pinter itu, barang kayak gini kita nggak boleh nawar. Jadi kita jadi kayak posisi wah Iya. kayak tertekan nih, serba salah nih. Jadi Gimana lebih ya? banyak public service lah. Jadi akhirnya nanti nawar ini bisa jadi malah balak lo dapat gitu kan. Ya biasanya Iya. sih kayak gitu sih pengomongannya kayak gitu biasanya. Jadi akhirnya kan orang-orang yang ini jadi khawatir juga. Iya benar. Karena udah stigmanya begitu, Tuh. kayak gitu kan. Ya sebenarnya sih gue nggak gitu-gitu banget sih gitu loh. Ya kan yang dilema ini kadang-kadang yang salah. Yang maksudnya gini ya. Banyak orang akhirnya mau menabung buat mencari ini, buat melipatkan jumlahnya untuk membayar hutang-hutang yang lain gitu. Maksudnya Nah itu yang salah kaprah. iya, Itu yang salah kaprah tuh gila loh. Jadi banyak orang malah akhirnya tertipu lah ya. Jadi kayak malah nyelesain masalah duit itu melalui nyari jenglot gitu. Bener, malah jadi ngaco. Ya karena mungkin cari jalan instan lah ya. Iya instan tapi malah makin terpuruk jadinya. Kan mendengar bumbu-bumbu Penyedap ya. surga dunia itu kan enak banget kan Iya gitu. benar enak banget emang. Jadi kita bisa buat kesimpulan lah. Jadi jenglot ini sebenarnya emang ada dua lah ya. Ada yang benar-benar versi makhluknya, Ada, ya, dan makhluknya. ada memang bikinan dan diisi lah oleh para praktisi menyerupai dengan aslinya. Betul, Dari sisi betul. power dan kegunaannya. Betul. Ya mungkin kesimpulannya apa nih? Mungkin bisa disimpulin nggak? Ya intinya sih Nggak usah lah nyari nggak juga usah ya. lah, nyari juga ngapain gitu Nggak usah loh. lah nyari jenglot. Iya, ngapain juga gitu, nyari yang lain aja lah lain mendingan. lah, yang Ah, pasti-pasti gitu. yang pasti itu juga nggak enak dilihat juga ya kan. Seperti biasa lah, kita memang di sini lebih menyarankan memang hal-hal yang nggak jelas itu dijauhi lah. Iya betul, Mencari pasti-pasti aja. yang pasti aja lah kayak gitu kan. Udah ya, mungkin ada mau tambahan atau mau ditutup boleh? Nggak sih, kayaknya udah gitu aja ya. Cukup ya? Oke deh. Simple dan ringkes dan ya kayaknya lumayan clear lah ya. Iya udah clear Udah kayaknya sih. jenglot lah ya. Ah, Ya mungkin itu aja dari kami ya. Jangan lupa tetap dukung kami dengan subscribe dan like, dan semoga beberapa penyampaian kita ini dapat menambah wawasan lah buat orang-orang awam dan yang belum tahu ini semua ya. Terima kasih, mohon maaf sebelumnya atas segala salah dan kata dan khilaf kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.